Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim. Dan masih bersama saya Ilo, dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun, amin amin ya robbal alamin. Pada kesempatan yang baik ini kami akan membawakan satu kisah dari Sinta Diary. Wow, jadi gini teman-teman ya, buat para penggemar Ngalengkas ya terutama ya, sambil menunggu Sinta Diary menyelesaikan Ngalengkas season 2, jadi kami akan membawakan kisah dari Sinta Diary dulu untuk mengobati kerinduan teman-teman semua. Dan kami berjanji apabila mungkin sudah jadi nanti untuk kisah Ngalengkas season 2-nya, kami akan segera upload di channel ini. Dan sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang suka baca bisa mengunjungi karya karsa dari Sinta Diary. Kisahnya keren-keren banget teman-teman ya. Dan buat teman-teman mungkin yang belum subscribe, bisa diklik dulu tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Nggak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Bude horor. Kisah dari negeri matahari terbit. Malam itu, bulan tampak pucat di langit desa Yamanasi. Di sebuah rumah kecil yang nyaris roboh, Takeshi duduk terbendung di sudut ruangan. Matanya menatap kosong ke arah jendela yang berembun, sementara pikirannya melayang-layang pada segala kesulitan yang ia hadapi. Dia menghela nafas panjang, dadanya terasa sesak. Pemuda lusuh itu melamun, membayangkan hal yang tidak mungkin bisa ia dapatkan, memiliki segalanya, kemewahan dan kesenangan. Kadang, pemuda itu senyum-senyum seorang diri dalam lamunannya. Di belakangnya, suara batuk Fumiko, ibundanya yang sudah rentak memecah keheningan dan lamunannya. "Takeshi, tolong ambilkan air itu, nak. Ibu haus," panggil wanita tua itu dengan suara lemah. "Ya bu, tunggu sebentar." Takeshi bangkit dengan enggan. Ia menuangkan air dari kendi kecil ke gelas-gelas pecah dan membawanya ke sisi ibunya. "Ibu seharusnya tidur, banyak-banyak istirahat," ujarnya datar sambil menyerahkan gelas itu. "Iya nak, terima kasih," balas wanita itu dengan tatapan yang sayu. Sebenarnya, Takeshi adalah anak yang baik. Dulu, ia selalu sabar merawat ibunya, bahkan saat orang-orang di desa mengejeknya karena tidak punya pekerjaan tetap. Namun, tahun-tahun yang berlalu membuatnya lelah. Kebutuhan terus meningkat dan ia mulai merasa hidupnya stagnan, tidak pernah berubah, dan selalu dalam kondisi kesulitan. Takeshi bekerja serabutan, mengangkut barang di pasar, mencangkul ladang milik orang lain, bahkan sesekali ia mencuci piring di rumah makan. Tapi penghasilannya hanya cukup untuk membeli sedikit makanan dan obat-obatan murah untuk ibunya. Dia sering memimpikan hal-hal yang tak bisa ia miliki, sepatu baru, pakaian layak, bahkan sekedar makan malam di kedai ramen favoritnya di desa. Tapi yang paling menyakitkan adalah kegagalannya dalam cinta. Satu-satunya wanita yang ia cintai, Haruka, baru saja menikah dengan pria lain. Hal terakhir yang ia dengar dari wanita yang ia cintai adalah, "Kau pria baik, Takeshi, tapi aku butuh seseorang yang bisa memberikanku masa depan. Maafkan aku, Takeshi. Kau pasti akan mendapatkan wanita yang lebih baik dariku," ucap wanita itu sambil menunduk, kemudian meninggalkan Takeshi dalam rintikan hujan yang membasahi tubuhnya. Saat itu, Takeshi hanya bisa melihat wanita yang dicintainya pergi begitu saja, meninggalkan dirinya yang dalam keadaan terluka. Tangannya berusaha untuk melambai, tapi ia sadar diri. Ia memang tidak bisa memberikan apapun untuk Haruka. Kata-kata itu terus terngiang-ngiang dalam benaknya. Bagaimana mungkin ia bisa memberikan masa depan kepada siapapun jika untuk dirinya sendiri ia tak mampu? Di sisi lain, Fumiko sering berkata, "Takeshi, kapan kau bisa membahagiakan ibumu, nak? Carilah pekerjaan yang layak. Ibu tidak terlalu berharap.
tapi setidaknya bisa memperbaiki hidupmu, nak. Sebenarnya Fumiko hanya ingin yang terbaik untuk anaknya, tapi ucapan itu terasa seperti pukulan bagi Takeshi. Ia merasa diolok-olok, seperti semua orang memandangnya tak berguna. Pada suatu malam, saat Takeshi tertidur di dekat tungku kayu, ia terbangun karena mendengar suara pada awalnya samar, seperti suara angin yang berembus melewati celah-celah rumah tua itu, tapi kemudian suara itu menjadi lebih jelas. Takeshi, Takeshi. Ia terdiam, matanya membelalak, mencari asal suara. Ruangan itu gelap, hanya diterangi sisa bara di tungku. Siapa di sana? Suara Takeshi bergetar. Kau tahu siapa aku? Aku tahu penderitaanmu, Takeshi. Kau lelah, bukan? Aku bisa membantumu untuk keluar dari kesulitanmu. Jawab suara itu lembut tapi penuh dengan kekuatan. Takeshi tidak menjawab, ia hanya duduk mematung, keringat dingin mengalir di dahinya. Takeshi, semua ini karena ibumu. Kau tak akan pernah bebas. Hidupmu hanya penuh kemiskinan selama ia masih menjadi bebanmu. Tidak, di ibuku, aku tak mungkin meninggalkannya, ucap Takeshi. Tapi, bukankah kau ingin sukses? Kau ingin kaya, dihormati, dicintai. Aku bisa membantumu, Takeshi. Buang ibumu ke hutan, tempatkan dia di tengah Aokigahara, maka takdirmu akan berubah. Renungkan dan pikirkan dengan baik. Ini demi masa depanmu, Takeshi. Takeshi terbangun dengan tubuh gemetar. Ia mendapati dirinya masih duduk di dekat tungku, namun suara itu terus terngiang di kepalanya sepanjang malam. Suara itu, suara apa itu? Apakah aku berhalusinasi? Sepertinya iya. Takeshi mencoba menenangkan dirinya sendiri. Hari itu berjalan seperti biasa, hari-hari yang penuh kesulitan hidup. Takeshi, ini upahmu. Besok tidak usah bekerja. Karyawanku besok kembali, ucap lelaki parubaya. Bos, berikan aku pekerjaan lain, bos. Jika bukan di sini, aku harus cari uang di mana? Balas Takeshi. Itu urusanmu. Sana pergi. Masih banyak lapangan pekerjaan yang lebih baik. Kau hanya malas saja. Berusahalah. Kau pasti bisa mendapatkan yang lebih baik. Takeshi pulang dengan wajah yang murung. Tak hanya ditinggalkan oleh wanita yang ia cintai, tapi kini ia juga harus kehilangan pekerjaan tetap satu-satunya. Hari itu, Fumiko ibunya kembali mengucapkan kalimat yang biasa ia katakan. Takeshi, kapan kau bisa membahagiakan ibumu, nak? Carilah pekerjaan yang layak. Ibu tidak terlalu berharap, tapi setidaknya bisa memperbaiki hidupmu. Biasanya, Takeshi akan menjawab dengan tenang. Belum ada kesempatan, Bu. Tapi kalau ibu sehat, aku yakin semuanya akan membaik. Begitulah biasanya ia menjawab, namun kali ini kata-kata ibunya terasa berbeda. Ia merasa ibunya telah merendahkannya, menyebutnya gagal. Seperti semua orang di desanya, ia menggenggam erat gelas yang ia pegang hingga nyaris pecah. Di malam berikutnya, bisikan itu kembali. Kali ini lebih jelas, seperti seseorang yang berbicara langsung di telinganya. Takeshi, kau tahu apa yang harus kau lakukan? Hidupmu tak akan pernah berubah jika kau terus menyeret beban itu bersamamu. Cukup, seru Takeshi, tapi suara itu tertawa pelan. Aku hanya ingin membantumu, Takeshi, katakan ia, dan kau akan merasakan keajaiban. Apa yang kau inginkan dariku? Tanya Takeshi dengan suara bergetar. Hanya sedikit pengorbanan. Tempatkan ibumu di tengah Aokigahara. Aku akan melakukan sisanya. Takeshi mulai memikirkan apa yang ditawarkan oleh suara misterius itu. Malam itu ia tidak bisa tidur, selalu memikirkan dan mempertimbangkan ucapan sosok itu. Keesokan harinya, Takeshi tidak bisa menghilangkan suara itu dari pikirannya. Ia mulai melihat ibunya bukan sebagai wanita tua yang lemah, tetapi sebagai akar dari semua penderitaannya. Bayangan tentang kehidupan baru yang kaya dan sukses membuatnya mulai mempertimbangkan tawaran dari suara misterius itu. Jika aku melakukannya, semuanya akan berubah. Tidak mungkin. Ibu adalah satu-satunya orang yang aku punya. Tapi suara itu benar. Sampai kapan aku harus begini? Pikir Takeshi. Aku sudah mencoba segalanya.
Bahkan jika aku tetap merawatnya, aku hanya akan menjadi pecundang selamanya. Aku hanya perlu membawanya ke hutan. Itu tidak sulit. Dia juga tidak sadar akan apa yang terjadi sebenarnya. Takeshi mulai yakin dengan niatnya. Saat malam tiba, Takeshi duduk di sudut rumah, menatap ibunya yang sedang tertidur di luar. Angin berembus kencang, membawa bisikan-bisikan halus yang semakin menguatkan tekadnya. Besok, ya, besok semuanya akan selesai. Aku harus melakukannya demi masa depanku. Gumamnya pelan. Angin malam berhembus melalui celah rumah, membawa bisikan halus yang terdengar seperti tawa samar di luar. Bulan tampak bersembunyi di balik awan hitam, seolah enggan menjadi saksi atas apa yang akan terjadi. Malam itu udara begitu dingin, menusuk hingga ke tulang. Takeshi duduk di sudut rumah, menatap ibunya yang masih tertidur di atas futon tipis. Wajah Fumiko tampak damai. Meski kerutan-kerutan di wajahnya menceritakan kisah hidup yang penuh perjuangan, cahaya redup dari lampu minyak menerangi ruangan, menciptakan bayangan-bayangan yang bergoyang di dinding bambu yang lapuk. Bisikan itu kembali terdengar. Kali ini suara itu tidak datang dari kejauhan, seolah-olah bisikan itu berbisik langsung di telinga Takeshi. Besok malam, segalanya akan berubah, Takeshi. Kau hanya perlu membawa ibumu ke sana. Aokigahara menanti, Takeshi. Takeshi mengepalkan tangan. Ia mencoba melawan dorongan itu, tetapi pikirannya semakin dikuasai oleh janji-janji yang ditawarkan suara itu, kekayaan, penghormatan, dan juga cinta. Aku tidak punya pilihan. Aku harus melakukannya. Gumamnya pelan, suaranya nyaris tenggelam dalam keheningan. Keesokan harinya, Takeshi bangun lebih awal dari biasanya. Ia membawa sebuah tas kain lusuh ke pasar desa untuk membeli makanan lebih banyak dari biasanya. Orang-orang yang melihatnya hanya berbisik-bisik di sudut. Seperti biasa, mereka mencemoohnya. Dia masih belum punya pekerjaan tetap. Bagaimana caranya dia merawat ibunya? Bisik seorang pedagang. Ya, aku pikir dia itu hanya menunggu ibunya mati agar bisa bebas. Saut yang lain sambil tertawa kecil. Pecundang seperti dia tetap saja akan jadi pecundang. Kau benar. Takeshi mendengar ucapan itu. Hatinya terasa seperti ditusuk, namun ia tidak lagi merasa marah kini. Ucapan tersebut justru memperkuat rencananya. Tolong dagingnya, sepotong kecil saja, ucap Takeshi. Tumben kau beli daging. Memangnya kau punya uang? Tanya penjual itu. Takeshi langsung memberikan semua uang yang ia punya. Kemudian ia pergi membawa sepotong daging. Setelah membeli bahan makanan, Takeshi pun kembali ke rumah. Ia memasak makanan kesukaan ibunya, semangkuk nasi hangat dengan sup miso sederhana. Ia bahkan menambahkan sedikit daging sapi, sesuatu yang jarang ia beli karena memang harganya yang terlalu mahal. Ibu, makanlah. Hari ini aku ingin membuatmu bahagia. Kali ini aku dapat sedikit uang untuk bisa beli daging, ujarnya dengan suara yang lembut. Fumiko menatapnya dengan tatapan hangat, tetapi di balik itu ada kekhawatiran. Takeshi, kau tidak perlu memaksakan diri. Kau juga harus makan yang cukup. Kau yang lebih membutuhkan daging ini, nak. Tidak, Ibu. Ini bukan apa-apa. Aku masih bisa mencarinya nanti lagi. Sekarang aku hanya ingin ibu merasa nyaman, jawab Takeshi sambil tersenyum kecil meskipun senyum itu terasa berat. Fumiko mengangguk meskipun dia tahu Takeshi sedang menyembunyikan sesuatu. Terima kasih anak, kau memang anak yang baik. Saat malam tiba, Takeshi mulai mempersiapkan segalanya. Dia mengambil selimut tebal dan menempatkannya di sebuah keranjang bambu. Dia juga menyiapkan lentera minyak untuk menerangi jalan. Ibu, malam ini kita akan pergi ke kuil di desa sebelah. Aku mendengar dari para tetangga bahwa berdoa di sana bisa membawa keberuntungan, katanya sambil membantu Fumiko berdiri. Fumiko terkejut, tetapi tidak menolak. Kau ini aneh sekali, Takeshi. Tapi kalau memang itu bisa membuatmu merasa lebih baik, ibu akan ikut, nak. Takeshi tersenyum tipis. Iya, Bu. Aku hanya ingin kita berdoa bersama untuk masa depan kita yang lebih baik. Ibunya hanya tersenyum. Ia percaya apa yang Takeshi katakan. Tentu, aku percaya, nak. Kelak hidup kita pasti akan lebih baik.
Perjalanan menuju hutan Aokigahara sangatlah sunyi. Angin malam berembus pelan, namun menusuk hingga ke tulang. Lentera minyak di tangan Takeshi bergoyang-goyang, memproyeksikan bayangan mereka di tanah. Fumiko melangkah pelan, tangan memegang lengan Takeshi untuk menjaga keseimbangan. Kenapa kita harus berjalan sejauh ini? Bukankah kuil itu dekat dengan desa? Tanya Fumiko dengan suara lelah. "Ah, kita akan mengambil rute yang lebih tenang, Bu," jawab Takeshi tanpa menatap ibunya. Namun Fumiko mulai merasa ada yang tidak biasa. Suasana di sekitarnya terasa berbeda. Tidak ada tanda-tanda kehidupan, tidak ada cahaya rumah, bahkan suara binatang malam pun menghilang. "Takeshi, ini bukan jalan ke kuil. Di mana kita sebenarnya, Takeshi?" Takeshi berhenti di sebuah area terbuka yang dipenuhi akar-akar pohon tua yang mencuat dari tanah. Pepohonan di hutan itu menjulang tinggi, membuat malam terasa lebih gelap. Di kejauhan hanya terdengar suara angin yang menggerakkan dedaunan. "Ibu," ucap Takeshi sambil menurunkan lentera minyak tanah. Fumiko menatapnya dengan kebingungan. "Ada apa, Nak? Kenapa kita berhenti di sini? Sebenarnya apa yang ingin kau lakukan, Nak?" Takeshi tidak menjawab. Ia hanya menatap ibunya dengan tatapan kosong. Tangannya bergetar, tetapi hatinya sudah dipenuhi dengan dorongan dari bisikan itu. Maafkan aku, Ibu. Ini semua demi masa depanku." Fumiko terdiam, matanya membelalak saat ia memahami apa yang sebenarnya terjadi. "Takeshi, tidak, kau tidak mungkin, Ibu. Aku tidak bisa hidup seperti ini lagi, Bu. Aku harus melakukan ini. Aku harus." Takeshi memalingkan wajahnya, mencoba menghindari tatapan penuh luka dari ibunya. Fumiko jatuh berlutut, tangan yang lemah memegang ujung celana Takeshi. "Nak, Ibu tahu hidup ini sulit, tapi kita akan bisa menghadapinya bersama. Tolong, Nak, jangan tinggalkan Ibu di sini." Namun Takeshi menarik diri dari genggaman ibunya. "Ibu, aku sudah cukup menderita. Kau tidak tahu apa yang aku alami, Bu." Takeshi, Fumiko menangis, air matanya mengalir deras, tetapi Takeshi tidak menghiraukannya. Ia menyalakan lentera, menaruhnya di tanah, lalu berbalik pergi. Di kejauhan, ia masih bisa mendengar suara ibunya yang memanggil-manggil namanya. "Takeshi, jangan tinggalkan Ibu, Nak. Jangan tinggalkan Ibu." Namun suara itu perlahan tenggelam dalam kesunyian hutan. Dan saat Takeshi berjalan menjauh, tiba-tiba saja udara di sekitarnya menjadi lebih dingin. Angin yang berhembus kini terasa seperti bisikan-bisikan yang berputar di telinganya. "Takeshi, kau sudah melakukan apa yang harus kau lakukan. Bagus. Maka sebentar lagi keinginanmu akan tercapai." Suara itu kembali, tetapi kali ini terasa lebih mengancam. Takeshi berhenti. Ia merasa jika ada sesuatu yang mengawasinya dari kegelapan. Siapa? Siapa di sana? "Sebenarnya siapa kau?" teriaknya, tetapi hanya gema suaranya yang menjawab. Tiba-tiba suara langkah terdengar dari belakang. Takeshi berbalik dengan cepat, tetapi ia hanya melihat kegelapan hutan. Ia mulai berjalan lebih cepat, tetapi langkah-langkah itu terus mengikuti, semakin mendekat. Jantungnya berdebar kencang dan keringat dingin membasahi tubuhnya. "Takeshi." Suara itu bukan bisikan lagi, ya, itu adalah suara ibunya, penuh dengan rasa sakit dan kepedihan. Namun Takeshi tahu ia sudah terlalu jauh dan tidak akan ada jalan untuk kembali. Ia sempat berhenti sejenak. Kemudian Takeshi terus berjalan dengan langkah cepat, hampir berlari di jalan setapak yang gelap. Lentera minyak di tangannya bergetar. Bayangannya yang memanjang di tanah tampak seperti sosok lain yang mengintai. Keringat dingin membasahi dahinya. Meskipun udara begitu menusuk, namun suara-suara lain kembali terdengar. Kali ini lebih jelas dan lebih tajam. "Takeshi, kau hanya pengecut. Kau membuang ibumu demi sesuatu yang tak pasti." Takeshi berhenti, tubuhnya menegang. Ia menoleh ke arah belakang, tetapi hanya ada kegelapan di antara pepohonan. "Siapa di sana?"
Serunya, suaranya bergetar, tidak ada jawaban, tetapi tiba-tiba saja suara lain muncul. Kali ini suara seorang wanita, suara yang ia kenal. Takeshi, kau memang tak berguna. Bahkan untuk menyelamatkan hidupmu sendiri saja, kau harus mengorbankan orang lain. Dan perlu kau ketahui, aku selama ini tidak pernah mencintaimu. Mana mau aku sama orang miskin sepertimu. Setidaknya kau terlalu mudah untuk dimanfaatkan, dasar miskin dan bodoh. Ya, itu adalah suara Haruka, wanita yang pernah ia cintai, yang meninggalkannya demi pria lain. Takeshi mencengkram lentera di tangannya dengan kuat, wajahnya memerah antara marah dan takut. Diam, pergi kau Haruka, kau tidak tahu apa-apa tentangku, teriaknya, tetapi suaranya hanya bergema hilang ditelan angin. Namun suara-suara lain mulai bermunculan. Kali ini suara lain muncul, suara bosnya, suara pria tua pemilik toko tempat Takeshi pernah bekerja. Dasar pemalas, kau pikir hidup ini mudah, huh? Kau bahkan tidak pantas diberi upah. Takeshi, kau tak lebih dari parasit. Hidupmu menjadikan, kau tahu itu kan? Itu benar, dia hanyalah sampah, tidak ada artinya dia ada. Itu benar, dia hanya menyusahkan orang lain. Diam. Tapi apa itu benar? Apa aku benar-benar sampah? Tidak, aku melakukan ini untuk hidupku, bukan untuk kalian. Hidupku akan berubah. Hentikan ocehan kalian, teriak Takeshi sambil menutup telinganya dengan kedua tangannya. Semua suara itu terus muncul bergantian, seperti irama cacian yang tak berujung. Takeshi berlari, mencoba melarikan diri dari bisikan-bisikan itu, tetapi langkah-langkahnya terasa berat. Hutan Aokigahara seolah hidup. Akar-akar pohon mencuat dari tanah seperti tangan yang berusaha menangkapnya. Dari sudut matanya, Takeshi melihat sesuatu bayangan seorang wanita dengan wajah pucat dan rambut panjang menjuntai ke tanah, mengenakan kimono putih lusuh. Sosok itu berdiri di balik pohon, memperlihatkan senyuman menyeramkan. Kemudian sosok itu tertawa. Hantu Yure. Takeshi terjatuh, lentera di tangannya terguling ke tanah. Ia memandang sekeliling dan sosok itu kini semakin banyak. Wanita-wanita berwajah pucat dengan mata kosong. Beberapa memiliki leher yang tergantung, yang lain memiliki wajah setengah hancur. Mereka berjalan perlahan ke arahnya sambil tertawa pelan. Takeshi, kau milik kami sekarang. Tidak, jerit Takeshi. Sementara itu, di tempat lain, Fumiko yang ditinggalkan oleh Takeshi masih berlutut di tanah. Air mata membasahi pipinya, tangannya gemetar sambil memeluk lututnya sendiri. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Hutan yang gelap dan sunyi di sekelilingnya terasa seperti penjara tanpa akhir. Takeshi, kau benar-benar tega meninggalkanku, bisik lebah. Namun tiba-tiba suara lembut terdengar. Fumiko, kau akhirnya bebas. Kau tidak perlu khawatir lagi. Semua penderitaanmu telah selesai. Suara itu seperti suara seorang pria muda penuh kehangatan. Fumiko menoleh, tetapi tidak ada siapapun di sana. Aku di sini, Fumiko. Kau tidak sendirian. Suaranya semakin dekat, tetapi justru membuat tubuh Fumiko semakin bergetar. Ia merasa nyaman, tetapi juga ada sesuatu yang salah. Ketika ia menoleh lagi, sebuah bayangan tinggi berdiri di depannya. Itu adalah sosok pria dengan pakaian pendeta, tetapi wajahnya hanya berupa lubang hitam tanpa mata, tanpa hidung atau mulut. Siapa kau? Ucapnya gemetar. Pria itu tidak menjawab, tetapi mengangkat tangan menunjuk ke arah Fumiko. Seketika Fumiko merasa jantungnya berhenti. Ia mendengar suara-suara lain, suara-suara wanita yang tertawa di kejauhan, suara anak kecil menangis, suara rangan yang memegahkan telinga. Di antara suara itu, bisikan lain muncul. Fumiko, kau seharusnya membenci Takeshi. Dia adalah anak yang durhaka. Kutuk dia, benci dia. Fumiko menutup telinganya, mencoba melawan suara-suara itu. Tidak.
Aku tidak bisa membenci anakku. Takeshi adalah segalanya bagiku, jeritnya. Namun, bisikan itu semakin kuat. Diiringi bayangan-bayangan yang mendekat. Kali ini, sosok-sosok menyeramkan mulai muncul di sekitarnya. Wanita-wanita dengan tubuh terpelintir, pria dengan wajah hancur, dan anak-anak dengan tangan kurus yang memanjang seperti ranting. Dia meninggalkanmu, Fumiko. Kau tidak berarti apa-apa baginya. Fumiko menangis terseduh-seduh, kepalanya terkulai lemas. Tidak, hentikan. Tolong hentikan. Tetapi dalam hati kecilnya, ia tahu Takeshi telah memilih meninggalkannya. Ia tahu jika ia telah dikhianati oleh anaknya sendiri. Fumiko, datanglah padaku. Kemarilah bersamaku. Kita akan hidup bersama selamanya. Ucap sosok lelaki parubaya, seseorang yang sangat ia kenal. Hoshida, apakah itu kau? Benar, Fumiko, ikutlah denganku. Ya, Hoshida adalah suaminya, ayah dari Takeshi yang sudah meninggal dunia. Fumiko tersenyum lega, tidak ada penyesalan. Ia pada akhirnya bisa bertemu dengan suaminya kembali dengan sisa-sisa tenaganya. Fumiko berusaha menggapai tangan suaminya itu. Kau aman sekarang, Fumiko. Tidak ada lagi yang perlu kau khawatirkan. Istirahatlah, tidurlah, Fumiko. Terima kasih, Hoshida. Namun, di balik kehangatan suara Hoshida, ada sesuatu yang tidak beres. Senyumannya terlalu lebar dan matanya tidak menunjukkan cinta yang ia kenal dahulu. Entah apa yang Fumiko lihat itu benar atau tidak, tapi setidaknya Fumiko bisa merasakan kedamaian. Sementara itu, Takeshi tengah terduduk di tanah. Tubuhnya bergetar hebat. Para wanita hantu yang mengelilinginya kini berhenti, berdiri dalam diam. Salah satu dari mereka maju. Wajahnya mendekat ke wajah Takeshi. Mata hantu itu perlahan terbuka, memperlihatkan bola mata merah yang menatap langsung ke dalam jiwanya. Kau meninggalkan ibumu. Kau benar-benar jahat. Tapi apa yang akan kau lakukan sekarang? Takeshi mencoba bangkit, tetapi kakinya terasa lemas. Ia memandang ke sekeliling dan melihat jalan setapak yang seharusnya ia lalui kini tertutup oleh kabut tebal. Hutan itu telah berubah menjadi labirin tak berujung. Dari kejauhan, ia mendengar suara Fumiko, tetapi itu bukan suara lemah ibunya seperti sebelumnya. Kali ini, suara itu terdengar marah, penuh dengan dendam. Takeshi, kau anak durhaka. Kau tidak akan pernah bahagia. Kau akan jauh lebih menderita, Takeshi. Takeshi terhuyung mundur. Matanya membelalak saat sosok wanita yang menyerupai ibunya itu muncul dari balik kabut. Tetapi wajah itu berbeda. Matanya hitam pekat, mulutnya menyeringai lebar dengan gigi tajam yang tidak manusiawi. Ibu, itu bukan kau. Tidak, menjauh dariku, pergi, Takeshi berteriak. Tetapi sosok itu tertawa, melangkah semakin dekat di belakangnya. Suara-suara lain kembali muncul, semakin banyak, semakin menghantui. Namun, di saat Takeshi mulai terpojok, datang sosok biksu tampan yang mendekat. Tubuhnya bersinar cerah, membuat semua makhluk menyeramkan itu pergi. Sinar terang dari tubuh sang biksu meruntuhkan kabut pekat di sekitaran Takeshi. Suara-suara yang mengejeknya memudar seperti api yang kehabisan oksigen, menyisakan keheningan yang menenangkan. Para wanita hantu itu mundur, melayang perlahan seperti daun kering tertiup angin. Takeshi, dosa sebesar apapun masih bisa ditebus selama penyesalanmu tulus. Ibumu mencintaimu meskipun kau telah melukainya. Jangan biarkan rasa bersalah menenggelamkanmu. Pulanglah, jemput ibumu, dan mulailah memperbaiki dirimu. Hanya dengan itu, kau bisa membebaskan dirimu dari bayang-bayang kegelapan ini, ucap sosok biksu tersebut. Seketika, Takeshi merasa tercerahkan. Ia begitu menyesal dan mengutuki dirinya sendiri. Ia kemudian bangkit untuk kembali menjemput ibunya. Terima kasih, terima kasih. Siapakah kau sebenarnya, biksu? Tanya Takeshi. Itu tidak penting. Segeralah jemput ibumu.
sebelum hal buruk terjadi. Takeshi kemudian pergi menuju jalan yang sudah dibukakan oleh biksu tersebut. Ia berlari dengan nafas tersengal di tengah dinginnya malam. Hutan Aokigahara yang sunyi mencekam, terasa seperti labirin tanpa ujung. Kabut tipis menyelimuti pepohonan, menciptakan ilusi bayangan-bayangan gelap yang bergerak di sudut matanya. Di tengah perjalanan, suara-suara gaib kembali terdengar, melonglong lirih seperti angin dingin yang menampar wajahnya. Tidak ada gunanya kau kembali. Sosok-sosok kabur itu mulai muncul di antara pepohonan. Mata mereka merah menyala, wajah mereka tirus dan menyeramkan. Mereka mendekati Takeshi, berbisik di telinganya. Berhentilah, kau hanya akan menemukan kehampaan. Namun Takeshi mengabaikan semua itu. Ia memejamkan mata dan mengingat wajah ibunya, Fumiko, yang penuh kasih sayang, yang tak pernah marah meski dirinya diabaikan. Tangannya terkepal, hatinya bergemuruh dengan satu tujuan, menemui ibunya apapun yang terjadi. Tidak, aku tidak peduli. Aku akan menemui ibu. Aku akan menjemputnya. Takeshi berteriak dengan penuh tekad, air matanya mengalir deras. Hutan mulai bergolak. Akar-akar pepohonan mencuat dari tanah, mencoba menjegal langkah Takeshi. Sosok-sosok bayangan menjerit di sekelilingnya menghalangi jalan. Tetapi Takeshi terus berlari. Tubuhnya penuh luka akibat duri yang mencabik kulitnya. Kakinya lemah, namun tekadnya tak tergoyahkan hingga akhirnya di tengah kabut yang pekat, Takeshi melihat sosok ibunya di kejauhan. Tubuhnya berhenti bergerak, suasana menjadi hening dan kabut perlahan menghilang. Ibu, ia berteriak sembari berlari lebih cepat, namun ketika ia mendekat, kakinya kehilangan tenaga. Di depan matanya, Fumiko, ibunya, terbaring diam di atas tanah dengan wajah yang damai. Mata ibunya terpejam dan bibirnya melengkungkan senyuman tipis. Di tangannya tergenggam erat sebuah foto lama, foto mereka bertiga, Takeshi kecil yang tersenyum bahagia dalam gendongan Fumiko, dan di sampingnya sang ayah yang berdiri dengan wajah penuh kebanggaan. Tubuh Takeshi bergetar hebat. Ia terjatuh berlutut di samping ibunya. Pandangannya buram karena air mata yang terus mengalir tanpa henti. Tidak, ini tidak mungkin. Ibu, ibu! Ia meraih tangan ibunya yang dingin, berusaha menggoyang-goyangkannya. Ibu bangun. Tolong bangun, Bu. Aku di sini, Bu. Aku menjemputmu, Ibu. Namun tubuh Fumiko tetap kaku, tak merespon. Wajahnya tetap tersenyum seolah-olah telah memaafkan segalanya. Takeshi mulai meraung. Tangisnya meledak seperti anak kecil yang kehilangan arah. Ia memeluk tubuh ibunya yang dingin, mengguncangkannya dengan rasa putus asa. Ibu, maafkan aku. Aku bodoh. Aku jahat, Ibu. Aku meninggalkanmu sendirian. Aku pantas dihukum. Tapi bukan seperti ini, Bu. Tolong jangan pergi, Bu. Aku minta maaf. Penyesalan menghantam Takeshi tanpa ampun. Ia menatap wajah ibunya yang tenang, dan rasa bersalah menenggelamkannya. Ia mulai memukul-mukul dadanya sendiri dengan keras. Air matanya tak kunjung berhenti. Kenapa aku begitu bodoh? Kenapa aku begitu egois? Aku ini monster. Aku pantas mati. Aku pantas mati. Suaranya menggema di hutan yang sunyi. Dalam tangisnya, ia memukul-mukul tanah hingga tangannya berdarah. Ia mengutuk dirinya sendiri, mengutuk segala keegoisan yang selama ini telah membutakan hatinya. Saat itu, dari balik kabut muncul sosok dengan pakaian tradisional Jepang kuno. Wajahnya tampak dingin dan angkuh, dengan tatapan tajam yang menusuk. Katana di tangannya berkilau di bawah sinar bulan yang mulai redup. Sosok itu berdiri tegak memandang ke arah Takeshi dengan tatapan yang marah. Manusia durhaka yang telah melupakan ibunya tidak layak hidup di dunia ini. Kau tahu apa yang harus kau lakukan, bukan? Ambil kembali kehormatanmu sebagai lelaki. Takeshi menatap sosok itu dengan wajah penuh air mata. Apa yang gue bicarakan? Aku hanya ingin dia kembali. Aku hanya ingin menebus segalanya. Sosok itu mendekat. Suaranya penuh wibawa, berdiri dengan kokoh serta tatapan yang tajam, seolah sosok itu adalah prajurit samurai. Dia sudah pergi. Kau tidak dapat mengubah apapun lagi. Tetapi untuk menebus kehormatan yang telah kau hancurkan,
Kau harus melakukan seppuku. Kembalikan harga dirimu sebagai seorang lelaki. Ini adalah bentuk tanggung jawab dan pengampunan. Jelas sosok tersebut. Takeshi terdiam, tubuhnya gemetar dalam keputusasaan. Kata-kata itu terdengar masuk akal baginya. Ia memandang pisau pendek yang tiba-tiba saja muncul di dekatnya. Tangannya meraih pisau itu, sementara air matanya terus mengalir. Rasa penyesalannya begitu besar. Ia sadar hidupnya akan lebih sengsara tanpa adanya sang ibu. Ibu, jika memang ini yang harus aku lakukan untuk membayar semua dosa-dosaku, maka aku akan melakukannya, Ibu. Takeshi membuka bajunya perlahan, memperlihatkan dadanya yang bergetar. Ia mengangkat pisau itu dengan tangan gemetar, lalu memperagakan seperti halnya ritual seppuku yang dilakukan oleh para samurai. Lalu sosok misterius itu mengangkat tangannya tinggi-tinggi, siap memberikan kehormatan terakhir baginya. Mengakhiri hidup seseorang yang melakukan seppuku adalah suatu kehormatan yang besar. Lakukanlah, dan aku akan membantumu bebas dari rasa sakitmu. Kau akan mendapatkan pengampunan dan kehormatanmu kembali di kehidupan selanjutnya, ucap sosok itu sambil mencabut katananya. Sering. Takeshi memejamkan matanya. Kedua tangannya memegang pisau itu mengarah ke perut. Ia takut melakukannya, tapi dengan begitu besarnya penyesalannya dan rasa malu yang tidak tertahankan karena sudah menelantarkan ibunya, kemudian ia berteriak. Ya! Pisau itu menusuk perutnya dengan kuat. Darah mulai keluar, nafasnya mulai berat, dan keringat membanjiri wajahnya yang menahan sakit. Ia kemudian merobek perutnya hingga ususnya terburai. Rasa sakit luar biasa mulai menjalar ke seluruh tubuhnya, tetapi ia terus menariknya ke samping menuntaskan ritual itu. Darah mengalir deras, membasahi tanah di bawahnya. Takeshi berteriak menahan sakit. Sosok misterius itu mengayunkan katananya dengan tebasan bersih. Cas! Tebasan itu memisahkan kepala Takeshi dari tubuhnya. Ketika itu terjadi, kabut di hutan mulai bergolak hebat. Sosok misterius itu berubah. Wajahnya mengerikan, menyerupai makhluk gaib yang penuh kegelapan. Begitu mudahnya manusia jatuh ke dalam penyesalan dan kehancuran. Kau bukan tebusan untuk ibumu, Takeshi. Kau adalah mangsa kami sejak awal. Manusia sungguh bodoh, dan kini jiwamu akan bersama kami selama-lamanya. Makhluk itu tertawa serak. Jiwa Takeshi yang dipenuhi rasa bersalah ditelan oleh kegelapan. Sementara itu, tubuh Fumiko tetap terbaring dengan senyuman yang tak berubah. Dari kejauhan, biksu itu berdiri di tepi hutan. Di tempat ia sebelumnya menasehati Takeshi, matanya tertuju pada kabut tebal yang melingkupi pohon-pohon Aokigahara. Ia menghela nafas panjang. Wajahnya memancarkan kesedihan yang mendalam, namun ia tidak menunjukkan kemarahan atau penyesalan. Biksu itu tidak bisa melakukan banyak. Lokasi Takeshi bukan berada dalam kekuasaannya. Ya, hutan Aokigahara memiliki ribuan makhluk, dan setiap makhluk memiliki kawasan mereka masing-masing yang mana tidak bisa saling ikut campur. Anak muda, aku telah memberikanmu petunjuk, tetapi jalan hidup selalu menjadi pilihanmu sendiri, gumamnya seolah berbicara kepada bayangan Takeshi yang kini telah lenyap. Ia menutup mata dan merangkapkan tangannya di depan dada, mendoakan kedamaian untuk arwah Takeshi dan ibunya. Oh Dewa yang Maha Welas Asih, bimbinglah jiwa Takeshi yang tersesat dalam gelapnya penyesalan. Lepaskan beban dunia yang mengikatnya dan bawa ia menuju kedamaian yang abadi. Untuk Fumiko, seorang ibu yang penuh cinta dan pengorbanan, terangilah jalannya menuju alam yang damai. Hapuskan segala penderitaannya dan anugerahkan kedamaian yang tidak berujung. Ya Maha Penyayang, ampuni dosa-dosa mereka, bebaskan mereka dari lingkaran karma, dan satukan mereka dalam cinta yang kekal di bawah cahayamu. Semoga jiwa mereka menemukan harmoni dalam keabadian, dan semoga kisah mereka menjadi pelajaran bagi mereka yang masih hidup, agar selalu menghormati cinta dan pengorbanan seorang ibu.
Setelah beberapa saat, ia membuka matanya. Suaranya bergema lembut di antara pepohonan seperti ingin menyampaikan pesan kepada siapa saja yang mendengar. Dunia ini penuh godaan, penuh bisikan gelap yang mengaburkan hati. Penyesalan adalah pedang bermata dua, bisa menguatkan untuk berubah atau menghancurkan jika membiarkannya. Biksu itu menatap ke arah langit yang mulai memerah seiring munculnya sinar mentari pagi. Ketahuilah, tidak kehormatan dalam kematian yang lahir dari rasa putus asa. Menebus dosa bukan berarti menghukum diri sendiri, tetapi dengan hidup lebih baik dan membalas segala kesalahan dengan tindakan yang benar. Dia berbalik, bersiap meninggalkan tempat itu, namun ia berhenti sejenak dan melanjutkan dengan suara yang lebih lantang, penuh kebijaksanaan. Perlakukanlah seorang ibu dengan cinta yang tulus, bukan karena kewajiban, tetapi karena ia ada alasan kau berada di dunia ini. Jangan menunggu hingga waktu merenggut segalanya, karena penyesalan yang datang terlambat tidak akan pernah bisa mengubah apa yang sudah terjadi. Di tengah hutan Aokigahara yang gede, dunia tampak seolah baru saja bangun dari tidur panjangnya. Kabut yang menyelimuti tanah mulai beranjak perlahan, membuka jalan bagi sinar matahari yang lembut. Setiap langkah biksu itu terasa seolah menyatu dengan alam, meresapi kedamaian yang perlahan hadir. Setelah kegelisahan yang panjang, ia tahu bahwa meskipun jejak tragedi di hutan ini akan segera menghilang, namun hikmah yang tersisa akan tetap terukir, terpatri dalam sanubari setiap jiwa yang pernah merasakannya. Dengan perlahan, biksu itu mulai melangkah kembali ke arah desa, meninggalkan hutan yang penuh kenangan. Setiap langkahnya terasa seperti membawa beban dunia, namun di dalam hatinya ia merasa ringan karena dia tahu bahwa apa yang ia lakukan bukan hanya untuk orang lain tetapi juga untuk dirinya sendiri. Ia merasa bahwa dalam membantu orang lain menemukan kedamaian, ia juga telah menemukan kedamaian dalam dirinya. Di kejauhan, sinar matahari semakin menyinari hutan, membuka jalannya melalui pepohonan yang rapat, seperti takdir yang perlahan mengungkapkan dirinya. Kehidupan terus berlanjut. Meski kita seringkali tidak tahu kemana arah angin akan membawa kita, namun dalam setiap langkah kita diajarkan untuk tidak mengabaikan apa yang penting, untuk menghargai setiap momen yang kita miliki, dan untuk mencintai dengan sepenuh hati sebelum semua itu hilang dalam kegelapan. Biksu itu akhirnya menghilang dari pandangan, tetapi pesan yang ia tinggalkan akan terus bergema dalam hutan ini, dalam jiwa setiap orang yang datang dan pergi. Keberadaan kita di dunia hanyalah sementara, tetapi nilai-nilai yang kita tanamkan akan tetap hidup dalam kenangan mereka yang kita cintai, dan itulah yang penting. Untuk mencintai dengan tulus, untuk menghargai waktu yang kita miliki, dan untuk selalu mengingat bahwa setiap kehidupan yang kita sentuh, setiap jiwa yang kita temui adalah bagian dari perjalanan yang lebih besar yang melampaui batas waktu dan ruang. Aokigahara dengan segala misterinya tetap menjadi saksi dari perjalanan hidup dan kematian, tetapi lebih dari itu, hutan ini menjadi simbol dari proses penyembuhan dan pembaruan. Setiap langkah yang diambil dalam kesedihan, setiap tangisan yang tumpah adalah bagian dari perjalanan menuju pemahaman yang lebih dalam tentang makna hidup. Setiap perpisahan membawa kita pada pemahaman yang lebih besar, bahwa dalam kehilangan ada ruang bagi kita untuk menemukan diri kita yang sejati. Dan dalam keheningan yang meliputi hutan itu, pesan dari biksu tersebut terus menggema seperti aliran sungai yang tak pernah berhenti. Pesan itu akan selalu ada, mengingatkan kita akan pentingnya menghargai waktu yang kita miliki sebelum semuanya berakhir tanpa sempat kita menyadari. Karena pada akhirnya hidup bukanlah tentang apa yang kita capai, tetapi tentang bagaimana kita mencintai, bagaimana kita menghargai, dan bagaimana kita melepaskan dengan penuh keikhlasan. Dengan langkah mantap, biksu itu melanjutkan perjalanan, meninggalkan Aokigahara yang kini tampak lebih cerah. Namun takdirnya tak pernah berhenti. Dunia terus berjalan, dan begitu pula dengan mereka yang hidup, yang akan terus-menerus belajar dari pengalaman yang telah mereka lalui. Dan suatu hari nanti, saat jiwa-jiwa yang terluka ini menemukan kedamaian mereka, hutan itu akan kembali menjadi saksi dari perjalanan mereka, mengingatkan dunia akan pentingnya kasih sayang dan pengampunan. Dan dengan itu,
Kisah pun berakhir, namun bagi mereka yang memahami, kehidupan terus berlanjut dengan harapan baru, dengan pelajaran baru, dan dengan cinta yang tidak pernah berhenti. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Sinta Diary. Di sini banyak sekali ya pesan moral yang bisa kita dapat dan lengkap nih, ada horornya dapat, ada sadistisnya juga dapat. Pokoknya lengkap. Dan yang kalau saya menyoroti ya ibu lah. Ibu tuh adalah segalanya ya. Ibumu, ibumu, ibumu. Jadi apapun yang mau kita dapat, coba kayak Takeshi, dia mau kaya mau apa kan buat bahagian ibunya sebenarnya. Kok dia tega sih menumbalkan ibunya. Jadi ya buat teman-teman yang mungkin masih ada ibunya, silakan dirawat dengan baik ibunya, berbaktilah, karena kalau udah nggak ada pasti nyesel deh. Terima kasih atas kisahnya Sinta Diary, luar biasa sekali. Tetap ditunggu ya Minka untuk kisah Ngalengka season 2-nya, jangan lama-lama dong, teman-teman udah nggak sabaran nih. Dan buat teman-teman mungkin yang suka baca ya, bisa mengunjungi karya karsa daripada Sinta Diary, kisahnya keren-keren banget di sana. Dan semoga saja kisah barusan bisa menemani malam minggu teman-teman dan juga bisa menghibur teman-teman semua ya, para pecinta penikmat horor misteri, lebih khusus lagi kepada para subscriber dari channel ILO Extreme. Buat yang punya komentar lain, yang punya pendapat lain, bisa menuliskannya di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa, silakan. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like, tombol jempolnya, boleh juga dong di-share link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Buat yang baru bergabung atau yang sudah lama bergabung tapi lupa nih ternyata belum diklik tombol subscribe-nya, ayo dong. Bisa diklik dulu tombol subscribe-nya, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel ILO Extreme ini kami upload setiap hari, setiap malam ya teman-teman ya, setiap jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oh iya, mungkin buat teman-teman yang punya kisah horor misteri yang diangkat dari kisah nyata, yang berdasarkan pengalaman pribadi, apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di bawah sini. Dan bebas ya, dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara boleh, pokoknya senyamannya teman-teman aja. Buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah tapi belum sempat dibawakan, harap bersabar ya, karena harus melalui proses penggarapan terlebih dahulu. Di akhir kata, saya ILO mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, pasti tidak kalah seramnya, masih bersama saya ILO di channel ILO Extreme. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.